Ada orang punya duit, biar gampang aja, 1 miliar. Udah setahun, biar gampang. Atau 100 juta, biar kecil dah. 100 juta. Karena kita punya duit 100 juta, udah setahun. Ini tanggal berapa ini? Tanggal berapa? 16 Oktober. Baik. Dari 16 Oktober 2024, kita tuh duit tuh di tabungan udah ada 100 juta tuh. Di tabungan. Berarti tuh awal nisob masuk, nisob udah masuk, biar gampang aja dulu dah. Nah sampai sekarang nih lebih dari itu, atau cuman ada 100 juga atau lebih, biar gampang ada segitu aja dah, 100 juta udah setahun nih. Maka hari ini nih kudu zakat atau saya mau rubah tanggalnya. Ini tanggal 16 ya, 16 ini malam Kamis, Jumat 17. Ini 16, Jumat 18. Besok 17. Oh, besok 17. Baik. Besok 17. Jumat 18. Kita mundur lagi uraiannya. Kita 18 Oktober 2024 duit ada 100 juta. Berarti Jumat besok kita zakat 2,5%. Berarti kalau 100 juta 2 juta setengah, 2 juta, bener nggak? Gitu, 2 juta setengah. Maka karena Jumat itu kita kudu zakat. Bagaimana biar nggak zakat? Kita kasih bini tuh duit. Kasih apa? Bini. Ini bini, gua kasih lo 80 juta. Kasih sama dia 80 juta. Pindah tuh ke rekening bini. Berarti duit kita hari Jumat tinggal berapa? 20. Enggak zakat. Namanya ngakalin. Namanya ngakalin. Enggak zakat kita. Orang duitnya tinggal 20, lah bini kita duitnya ada 200 juta. Kurang 2 hari dia zakat, kasih lakinya, "Bang, buat lu aja." Maka itu duit bini tinggal 10 juta di rekeningnya. Duit kita banyak. Begitu. Itu namanya ngakalin enggak zakat dengan cara ngasihin. Muter aja dia. Tuh ada orang kayak begitu. Orang zakat karena duit itu kan 2. Nisob dan haul. 2 ini kudu terpenuhi. Haul 1 tahun, ulang tahun. Nisob batas minimum wajib zakat. Jadi duitnya diputer-puter, jadi nggak zakat. Setiap kurang sehari mau zakat aja, kasih siapa? Kasih bini. Bini kurang sehari mau zakat, kasih siapa? Kasih suaminya. Ntar lagi suaminya kurang sehari mau zakat, kasih bininya. Duit dia nggak ada nisob pada waktu tanggal zakat. Ini namanya disebut ngakalin. Kata Imam Haddad, yang tukang ngakalin begini nih di dunia enggak lepas daripada hukuman Allah. Mesti bakal dihukum karena dia ngakalin. Biar dia kagak zakat. Kagak zakat. Begitu. Kagak zakat. Tuh ngakalin. Begitu tuh. Ada kayak begitu. Ada ngakalin. Tuh begitu. Ada lagi orang yang itu sama dengan belum zakat. Begitu kata Imam Haddad. Karena apa? Ngakalin. Ini saya bukan ngajarin, nerangin. Kalau ngajarin ente kudu kayak begitu ya. Tuh namanya ngajarin. Saya enggak. Saya nerangin. Tuh bagaimana tuh menggugurkan zakat dengan hibah. Urayanya kayak begitu tuh. Enggak zakat. 2, orang yang disebut enggak zakat itu ngasih zakat kepada yang bukan mustahik. Ngasih zakatnya udah main bagi aja. Ramadan dah buka puasa bersama, kolega-kolega kita juga pada datang, kita bagi juga dia THR, duitnya dari zakat. Padahal
padahal dia bukan mustahik, itu sama dengan belum zakat. Sama dengan belum zakat. Kenapa? Karena kan orang suka berpikir begini, yang penting 2,5%-nya gue udah bagi kok. Bukan begitu, ada aturannya. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa'lam anna man yahtalu fi isqatiz zakati bihibatin wa nahwiha aw yu'tiha ghairal mustahiqina ma'al ilmi aw yufarriquha ala muqtadal hawa kalladhi yakhussu bi'i'taiha man ya'udu ilaihi minhu naf'un ajilan la yakhruju minad dunya hatta yu'adzibahu Allahu bimalih. Ketahuilah olehmu bahwa siapa orang yang mensiasati pada menggugurkan zakat dengan cara menghibahkan wa nahwiha atau seumpama hibah, au yu'tiha atau memberikan ia akan zakat ghairal mustahiqina kepada bukan mustahiq ma'al ilmi serta tahu, aw yufarriquha atau ia membagi-bagi akan zakat ala muqtadal hawa atas kehendak hawa nafsunya, kalladhi yakhusu seperti orang yang mengkhususkan bi'i'taiha dengan memberikan zakat man ya'udu ilaihi minhu naf'un kepada orang yang kembali kepada dirinya dari orang tersebut oleh manfaat ajilan padahal sekarang di dunia, la yakhruju yaitu tidak keluar ia minad dunya daripada dunia, hatta yu'adzibahu Allahu bimali sehingga menyiksakan dia oleh Allah dengan harta bendanya. Wal adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Demi sesungguhnya siksaan di akhirat itu lebih besar lagi andai mereka mengetahui. Wa idza kana hadza hala man yukhrijuha ala ghairil wajhil masyru' fa kaifa yakunu halu man la yukhriju zakata ra'san. Bila adalah ini siksaannya berat, yaitu keadaan orang yang mengeluarkan zakat atas bukan jalan yang disyariatkan, maka bagaimana ada oleh keadaan orang yang tidak mengeluarkan zakat ra'san sama sekali. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Mereka itulah orang-orang yang menukar kesesatan dengan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum, maka tidaklah untung oleh perniagaan mereka. Wa ma kanu muhtadin, tidaklah mereka itu beroleh petunjuk. Wa qad tukurrira anna mani az-zakati qarinu tarikis salati fi syarri. Sungguh telah diuraikan bahwa orang yang enggan berzakat yaitu sekutu orang yang meninggalkan salat pada kejahatan. Wa qad qatala Abu Bakrin mani'iz zakat wa sammahum ahlar riddah. Sungguh memerangi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq akan orang-orang yang enggan berzakat, dan beliau menamakan mereka sebagai orang-orang murtad. Wallahu a'lamu bis-shawabi. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, meski kajian kita ini kajian akhlak, tapi Imam Haddad luar biasa di dalam menguraikan tentang zakat. Saya berharap dan memohon kepada Allah, ini yang ngaji semuanya Allah kasih duit yang banyak, usahanya pada lancar,
pada berkah dan diberi taufik dan hidayah berzakat dengan benar. Amin ya rabbal alamin. Ini harta ini repot saudara. Kalau mau jujur, harta tuh repot. Meski kita di dunia ini butuh harta, tapi betapa ketat agama itu di dalam menyoroti harta kita, khususnya dalam bagian berzakat. Kita dagang, perhatiin tuh yang paling pokok zakat dulu. Hitung dengan benar ya. Sebab saya pengen teman-teman muslim ini yang dagang enggak ngalamin, mohon maaf, bangkrut gitu. Kebanyakan acak-acakannya dagang tuh kalau mau jujur, yang pertama-tama penyebabnya bisnis tuh hancur gara-gara tidak mengerti zakat. Tidak mengerti. Ini kita mau mengurai tidak mengerti zakat. Sebelum bagaimana zakat yang benar, meski kita udah urai pertemuan-pertemuan sebelumnya, tapi kita balik dulu. Orang-orang yang tidak mengerti berzakat. Orang yang tidak mengerti zakat itu sama dengan tidak berzakat. Coba, duit mah hilang tapi ora ada hitungan. Nih kita urai satu-satu. Kata Imam Haddad nih, wa'lam anna man yahtalu fi isqatiz zakat. Ketahui oleh Anda bahwa ada siapa orang yang mensiasati biar enggak zakat. Ada nih orang pinter bagaimana cara enggak zakat. Nih, tapi saya bukan ngajarin, tapi nerangin. Beda antara ngajarin sama nerangin. Kalau ngajarin, saudara besok lusa kudu ngerjain. Kalau nerangin, ini enggak benar, jangan kerjain, begitu tuh. Saya bukan ngajarin, tapi mau nerangin. Ada orang punya duit, biar gampang aja, 1 miliar. Udah setahun, biar gampang. Atau 100 juta, biar kecil dah. 100 juta. Karena kita punya duit 100 juta, udah setahun. Ini tanggal berapa ini? Tanggal berapa? 16 Oktober. Baik. Dari 16 Oktober 2024, kita tuh duit tuh di tabungan udah ada 100 juta tuh di tabungan. Berarti tuh awal nisab masuk. Nisab udah masuk. Biar gampang aja dulu dah. Nah, sampai sekarang nih lebih dari itu atau cuman ada 100 juga atau lebih, biar gampang ada segitu aja dah. 100 juta udah setahun nih. Maka hari ini nih kudu zakat. Kudu zakat. Atau saya mau rubah tanggalnya. Ini tanggal 16 ya? 16 ini malam Kamis. Jumat 17. Ini 16, Jumat 18. Besok 17. Oh, besok 17. Baik. Besok 17. Jumat 18. Kita mundur lagi uraiannya. Kita 18 Oktober 2024 duit ada 100 juta. Berarti Jumat besok kita zakat 2,5%. Berarti kalau 100 juta 2 juta setengah. 2 juta, bener nggak? Gitu. 2 juta setengah. Maka karena Jumat itu kita kudu zakat. Bagaimana biar nggak zakat? Kita kasih bini tuh duit. Kasih apa? Bini. Ini bini, gua kasih lo 80 juta. Kasih sama dia 80 juta. Pindah tuh ke rekening bini. Berarti duit kita hari Jumat tinggal berapa? 20. Enggak zakat. Enggak zakat. Namanya ngakalin. Namanya ngakalin. Enggak zakat kita. Orang duitnya tinggal 20, lah bini kita duitnya ada 200 juta. Kurang 2 hari dia zakat, kasih lakinya, "Bang, buat lu aja." Maka itu duit bini tinggal 10 juta di rekeningnya.
duit kita banyak, begitu. Itu namanya ngakalin enggak zakat dengan cara ngasihin, muter aja dia. Tuh ada orang kayak begitu. Orang zakat karena duit itu kan dua, nisab dan haul. Dua ini kudu terpenuhi. Haul 1 tahun, ulang tahun. Nisab batas minimum wajib zakat. Jadi duitnya diputer-puter, jadi nggak zakat-zakat. Setiap kurang sehari mau zakat aja. Kasih siapa? Kasih bini. Bini kurang sehari mau zakat, kasih siapa? Hah? Kasih suaminya. Ntar lagi suaminya kurang sehari mau zakat, kasih bininya. Duit dia nggak ada nisab pada waktu tanggal zakat. Ini namanya disebut ngakalin. Kata Imam Haddad, yang tukang ngakalin begini nih di dunia enggak lepas daripada hukuman Allah. Mesti bakal dihukum karena dia ngakalin. Biar dia kagak zakat. Kagak zakat, begitu. Kagak zakat. Tuh ngakalin. Begitu tuh. Ada kayak begitu. Ada ngakalin. Tuh begitu. Ada lagi orang yang itu sama dengan belum zakat. Begitu kata Imam Haddad. Karena apa? Ngakalin. Ini saya bukan ngajarin, nerangin. Kalau ngajarin ente kudu kayak begitu ya. Tuh namanya ngajarin. Saya enggak. Saya nerangin. Tuh bagaimana tuh menggugurkan zakat dengan hibah, urayanya kayak begitu tuh. Enggak zakat. Dua, orang yang disebut enggak zakat itu ngasih zakat kepada yang bukan mustahik. Ngasih zakatnya. Udah main bagi aja. Ramadan dah buka puasa bersama. Kolega-kolega kita juga pada datang. Kita bagi juga dia THR, duitnya dari zakat. Padahal dia bukan mustahik. Itu sama dengan belum zakat. Sama dengan belum zakat. Kenapa? Karena kan orang suka berpikir begini, yang penting 2,5%-nya gue udah bagi kok. Bukan begitu. Ada aturannya. Begitu. Ada aturannya, bukan yang penting gue udah bagi. Enggak. Diatur. Dalam agama diatur. Ini kawan-kawan kita orang nih, kalau udah mau Ramadan biasanya suka datang tuh ke rumah yang usaha tuh. Pengen nanya-nanya nih biar nggak salah. Banyak tuh temen-temen. Nih caranya nih. Saya kasih kuliah. Begitu. Belajar. Kuliah gratis. Ini bagaimana biar zakat. Nih begini tatanya. Biar paham. Karena ini keberkahan itu hilang gara-gara kita tidak mengikuti tuntunan. Ada orang ngasih zakat asal bagi aja. Sama tuh kayak fidyah tuh. Fidyah meninggal. Fidyah itu dibagikan khusus fakir miskin. Khusus fakir miskin. Fidyah. Kita punya orang tua biar gampang, meninggal. Biasanya fidyah beras, bagi beras. Itu beras tuh dibagikan khusus orang fakir, orang miskin. Selain fakir miskin haram. Ngambilnya haram, ngasihnya. Kalau tahu itu beras ditaruh di masjid, taruh di pintu. Siapa aja boleh ngambil, malah yang miskin gak ngambil, yang punya mobil lagi. Yang pada ngambil misalnya 5 bungkus, 6 bungkus, begitu. Itu jadi, ya kagak jadilah sama ada belum fidyah, belum. Kalau fidyah itu walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu bukan zakat. Enggak kayak zakat baginya. Enggak kayak zakat. Kalau fidyah. Kiai ada, enggak boleh ngambil fidyah, enggak boleh. Enggak boleh kalau fidyah.
bahaya, itu bakal hancur dia. Begitu, morat marit ekonominya tuh kiai kalau makan yang kayak begitu. Ribet. Tanya nih bersama fidyah, enggak. Kalau fidyah, oh no, kasih tuh dia. Makanya cara zakat begitu. Zakat ini nyuci. Kalau baju nyuci itu enggak sembarang orang. Kudu yang ngerti nyuci. Kudu ngerti lah, dicuci pakai air got. Kan nyuci juga, yang penting gua nyuci gitu. Kan kagak bersih. Bukan begitu. Orang-orangnya harus jelas mustahiknya. Begitu dalam zakat. Kalau di kita negeri ini, khusus di kota besar, fakir insya Allah ada dah, miskin ada, paling sabilillah, udah mentok. Paling juga bagi tiga golongan, per golongan 3 orang. Saya pernah ajarin tuh, paling dikitnya 3 orang, lebih dari itu silakan. Itu cara bagi zakat nih, contoh. Ya moga saudara ini duitnya banyak, miliaran. Kan zakat itu 8 golongan. Berapa? 8. Kalau mau bagi sendiri tinggal 7. Kan kita bagi sendiri, amil nggak ada. Bagi sendiri, ini kan gua bagi, gua amil juga. Ya ini mah borok sikutan. Begitu. Kan kagak bagi sendiri. Tinggal berapa? 7. Yang 7 budak nggak ada, rikob nggak ada. Begitu. Tinggal 6. Begitu. Mu'alaf insya Allah nggak ada. Insya Allah di kampung kita. Apa tuh mu'alaf? Mu'alaf itu apa mu'alaf? Orang yang masuk Islam imannya goyang. Ada terusannya. Orang yang masuk Islam imannya goyang, maka disuplai dana biar mantep. Kebanyakan, jujur, orang Kristen yang masuk Islam sepanjang yang saya ketahui sampai detik ini, mereka ketika mengucapkan 2 kalimat syahadah sudah mantep dengan kebenaran Islam. Udah mantep dengan kebenaran Islam. Sekali muslim tetap muslim. Tandanya ibadahnya getol dia. Ibadahnya getol. Kenapa? Karena mantepnya dia ama ini bukan mu'alaf, bukan. Justru teman kita itu tuh yang kadang sholat kadang kagak tuh. Islam sih dari kecil kadang sholat kadang kagak. Dia yang disebut mu'alaf ya. Biar jelas. Begitu. Yang kadang begitu. Mu'alaf itu orang yang masuk Islam imannya goyang, belum mantep sama Islamnya. Itu namanya mu'alaf. Sepanjang yang saya ketahui dalam kehidupan saya bergaul dengan orang-orang Kristen yang masuk Islam, apakah melalui pintu debat ataukah minta cuman syahadat aja dengan kawan-kawan Kristen ini, saya temuin orang-orang itu, Pak Ustadz, mau bagaimanapun hatta badan saya ditembak, saya akan pertahankan Islam sampai mati. Itu namanya bukan mu'alaf. Udah mantap tuh. Kalau dia susah, kita kasih jatahnya bukan mu'alaf, tapi miskin. Begitu maksud saya. Tapi miskin. Mu'alaf ini goyang-goyang imannya. Apa Kristen lagi aja ya, pas Islam susah saya. Tuh, yang kayak begini nih, supply itu mu'alaf. Jadi sepanjang yang saya ketahui mu'alaf tuh di kita punya negeri ini nggak ada. Ya, tapi di daerah lain mungkin ada. Karena yang saya tahu setelah melihat kebenaran Islam, dia akan pegang Islam sampai nanti. Itu bukan mu'alaf. Begitu. Jangan sampai Islam udah 20 tahun dia mu'alaf tuh. Rajin banget sholatnya. Begitu. Kalau begitu lu yang mu'alaf. Kata kita begitu. Jadi paling yang ada sabilillah lah. Paling ada fakir miskin, gorim bisa ada. Orang yang berhutang bisa ada. Dilihat buat biaya sekolah segala macam. Paling mentok 4 lah. Yang lain nggak ada. Begitu di kita nih. Kalau yang kita lihat nanti di satu daerah bisa ada,
Nah, kalaulah kita punya duit 1 miliar, anggap pada 3, ada sabilillah, fakir, miskin, 3 1 miliar. Makan zakatnya kan 25 juta. Benar nggak? 25 juta. Maka duit 25 juta tuh dibagi 3 sama kita. 25 bagi 3 berapa tuh? 8 juta Anda ya? Benar nggak? Kan 24 bagi 3 kan 8. 8 juta 300-an. Ini 8 juta 300 fakir, 8 juta 300 jatah miskin, 8 juta 400 kan nyisa 100 tuh. Anggapnya sabila tuh dibalik, pokoknya intinya habis aja dah. Dibagi 3. Nih Anda kalau zakat kayak begini nih, biar benar ya. Mumpung lagi ngaji. Udah tuh. Nih kelompoknya ada berapa di kampung kita? Kalau ada 4 ya dibagi 4 begitu. Bagi 3 ya bagi 3. Fakir, miskin, sabilillah. Dari duit yang ada, sesudah dibagi 3, paling minim anggota fakir berapa orang? Minimal 3 orang. Enggak boleh kurang dari 3. Yang 8 juta tuh, kan 8 juta 300 tadi tuh. Minimal dibagi 3. Lebih dari 3 silakan. Minimal dibagi 3. Yang ini juga minimal dibagi 3. Yang ini juga minimal dibagi 3. Cara ngebaginya begitu, ngeposinnya. Setiap zakat begitu, kayak begitu, supaya kita benar. Begitu, minimal 3, jadi 8 juta bagi 3, kurang dari 3 kita bagi 1 orang aja dah. Fakir nih langsung aja kita kasih 8 juta 300 buat dia 1 orang. Maka kita sisanya kudu digantiin dari duit kita. 8 juta dibagi 3 dah tuh. Kira-kira 2 juta 700-an lah, 2 juta 500-an lah. Maka kita harus keluarin 5 juta dari kantong kita non zakat, ngegantiin yang 2 yang kita belum bagi. Gara-gara buat 1 orang. Tapi kalau lebih dari 3 silakan. Karena Qur'annya innamas shadaqatu lil fuqara. Fuqara itu jamak, minimal 3. Fakirnya 3. Wal masakin, miskinnya 3. Begitu cara baginya. Lebih dari itu silakan. Tapi cara baginya golongan dulu. Kalau bahasa saya menyebutnya departemen. Departemen fakir, departemen miskin. Duit kita nih, kelompokin dulu 3. Udah kelompokin 3 dah, silakan bagi. Jadi enggak asal. Yang penting gue udah ngularin, gue udah zakat. Tapi ngapa dagangan gue begini? Bener enggak? Gitu. Nah ini yang kemudian kita harus benar-benar rajin. Cara berzakat ini bukan asal, karena bakal bermasalah pada keuangan bisnis kita. Biar kita jangan sampai gagal. Begitu. Ini Imam Haddad. 3. Atau ngebagi-baginya mengikuti hawa nafsu. Bagi-baginya. Bagaimana bagi-bagi hawa nafsu? Kebetulan karena kita ini RT, ya punya usaha juga, begitu. Atau kita calon dewan ya kan, udah jadi dewan juga. Ini orang miskin, kemarin kagak milik kita, kagak kita bagi, habis kemarin kagak dukung kita, begitu. Namanya mengikuti hawa nafsu. Orang dia susah, mau dukung kita kayak mau kagak, kayak ini mau Allah nyuruh bagi-bagi. Jadi begitu. Jadi kita bagi gitu zakat. Karena kita nyalon gubernur ya kan. Jadi pas zakat lagi, udah zakatnya kita bagi aja. Ini siap mendukung, gua kasih. Gua kagak mendukung, kagak. Itu namanya milah-milih. Dalam zakat enggak boleh. Karena ini harta Allah yang dititipin sama kita. Disuruh dibagi sama orang-orang. Kalau orang ngebagi khusus, ndak bisa. Kata Imam Haddad, la yakhruju minad dunya hatta yu'adzibahu Allah bimali. Dia nggak bakalan mati sebelum Allah kasih hukuman harta bendanya. Hancur bisnisnya, hancur. Banyak orang yang bisnis hancur tuh
penyebabnya dari zakat. Makanya kalau saya orang nanya tentang usaha, pasti yang saya tanya pertama, bagaimana engkau dengan zakatnya? Oh, saya keluarin. Bukan keluarinnya, tata aturan kamu berzakat bagaimana? Pokoknya saya mah setiap dagang nih saban hari dapat berapa aja saya keluarin 2,5%. Itu namanya zakat selagu-lagu gue, bukan mengikuti agama. Saya saban bulan saya keluarin 2,5%, itu bukan zakat, namanya sedekah. Namanya bukan zakat yang saban bulan kita keluarin. Ada lagi orang begini dan saya benerin, dia duit zakat. Ada nih kasus, akhirnya dia nangis-nangis juga. Dia duit zakat, biar gampang zakatnya lumayan lah. Ada barang 100 juta nilai zakatnya itu. Begitu. Dia beli beras. Duit zakatnya nih sama dia, sama si orang kaya ini beli beras. Dijual sama orang miskin dengan ditebus 10.000. Kita tanya, ini beras dari mana? Duit zakat. Jadi saya beliin beras saja, kan orang pada susah nih. Jadi saya beliin beras, dia bayar 10.000. 10.000 buat apa? Administrasi. Lu namanya ngakalin, lu dagang pakai barang zakat. Begitu, saya tegur tuh. Enggak bener ini. Zakat itu duit orang. Terserah dia mau beli apa kek. Ada juga zakatnya dibeliin sembako. Karena dia ngadain buka puasa, zakat 100 juta, beliin sarung Wadimor. Beliin sarung Atlas, apa ke mereknya, separoh yang 50 juta di duitnya selipin di sarung. Sarung ini duit dari mana? Zakat. Kagak bisa, namanya zakat selagu-lagu gue. Begitu kan, dia susah. Ada juga yang duit zakatnya dipotong separuh buat beli daging. Kan Idul Fitri kasihan orang beras muda punya, daging belum. Yaudah gue beliin daging aja. Ini namanya mengikuti kehendak hawa nafsu, bukan mengikuti tuntunan agama. Enggak boleh kita, si miskin butuh apa kayak urusan dia. Pokoknya kita kalau zakat dagang, zakatnya harus uang, enggak boleh barang. Ada juga saya banyak temuin di Jakarta ini yang saya rapihin pelan-pelan. Ada orang zakat daging, beli daging, ada Ramadan. Ini daging dari mana banyak ini? Duit zakat saya beliin daging. Kan orang di rumahnya udah ada ini beras, Idul Fitri ini kan banyak. Jadi daging belum, jadi beli. Ini nggak benar. Gitu, nggak benar. Kan kasihan, bukan begitu. Itu urusan dia mau beli daging ke mau beli apa ke. Kita nggak boleh ikut campur. Nggak boleh. Pokoknya kita harus ngeluarin aja. Begitu. Ada juga yang modelnya begini juga. Saya benerin ini beberapa orang. Dagangnya daging, zakatnya daging. Zakatnya dia ngeluarin daging Ramadan. Dia bagi-bagi. Ini apa daging yang bagi-bagi? Zakat. Kan saya dagang daging. Kalau beras kan udah tuh di rumahnya si miskin. Jadi kan daging belum punya tuh buat lebaran, buat semur. Ya udah gue kasih daging aja. Repot bang kalau orang kayak bang ini. Bagaimana kalau yang dagang abu gosok? Dia bakal zakatnya repot. Enggak begitu, udah diatur sama agama. Kalau dagang zakatnya uang. Kalau dagang diatur. Kalau zakat fitrah beras. Begitu. Jangan duit. Namanya selagu-lagu kita. Enggak mengikuti tuntunan. Jadi sebetulnya duit jadi enggak zakat fitrah ini? Kalau ditanya begitu tergantung. Karena zakat fitrah itu tergantung apa yang dimakan oleh kita. Kalau zakat fitrah itu apa yang dimakan. Zakat fitrah nih. Kalau saudara makannya saban hari duit, maka zakat fitrahnya duit. Begitu. Kalau makan saban harinya beras, maka zakat fitrahnya beras. Begitu. Duit kan entengan, orang
Itu urusan dia. Anda ini muslim, kudu manut sama agama, nggak boleh selagu kita. Ada diatur oleh agama, yang zakat fitrah beras, yang zakat harta duit, ini yang harta dibeliin daging, yang zakat fitrah diduitin. Ini namanya mengikuti hawa nafsu. Ini sama dengan belonan zakat. Begitu. Maka saya suka mengarahkan pengurus masjid, dagang beras Anda bakal untungnya banyak, dari dagang dapat, nanti dari ini dapat. Ada diatur tuh. Saya kasih kuliah kalau udah menjelang Ramadan tuh. Biar benar. Biar enggak selagu-lagunya kita zakat ini. Banyak orang saban bulan zakat 2,5%, zakat 2,5%. Ada yang saban hari dapatnya berapa, dia dari dagangan dipotong 2,5%. Ini bukan zakat. Ini sedekah. Tetap nanti udah setahun dihitung, karena zakat itu ada haul, ada nisab, diatur oleh agama. Enggak boleh kita orang selagu-lagu kita, ada aturannya. Nabi bilang la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman seorang kamu sebelum pikirannya ngikutin ajaran yang aku bawa. Jadi jangan ngikutin pikiran sendiri, masuk sama agama. Enggak boleh selagu-lagunya kita. Dalam zakat diatur yang benar, begitu, yang benar. Enggak bisa diatur. Yang bebas sedekah. Nih sedikit kita dongengin. Ada zakat, infak, sedekah. Kita dari sedekah dulu. Sedekah luas. Kalau sedekah itu luas larinya. Orang kaya boleh kita bagi. Sedekah nih. Kalau sedekah luas larinya. Agama kasih bebas sebebas-bebasnya. Orang kaya boleh kita bagi dari sedekah kita. Sedekah. Orang kafir, ada pengamen kafir datang ke rumah kita pakai salib, ngamen, kasih, boleh sedekah. Tuh, sedekah luas. Orang kafir boleh, orang kaya boleh, orang miskin apalagi. Itu namanya sedekah. Dua, infak. Infak itu nafkah sebetulnya. Nafkah itu larinya ke bapak, ke ibu kita, ke bini kita, ke anak-anak kita. Itu namanya infak. Ngecil, ngecil. Yang tadinya luas, ngecil. Itu namanya infak. Bahasa lainnya infak nafkah. Nafkah itu kita ngasih orang tua. Kalau saudara punya orang tua, jangan kagak bagi tuh orang tua biar dikit. Bagi. Kalau bini ketemu kita, itu kitanya udah sukses. Bini tuh ketemu kita, kitanya udah sukses. Coba dipikir sama saudara, kitanya tidur di kolong jembatan Cipulir. Mau nggak perempuan tuh kawin sama kita? Mau nggak? Hah? Enggak, berarti dia mau, kitanya udah sukses. Ibu kita nyebokin kita, itu kitanya belum bisa apa-apa. Bener nggak? Nyebokin kita, kitanya udah sukses belum? Lah belum, apa-apa aja belum. Nyekolahin kita, sisihin, kasih orang tua kita. Biar berapa perak, begitu, berapa perak. Kasih, itulah bakal subur. Di mana-mana kalau kita ketemu di jagat raya ini ada orang sukses, pastikan karena hormatnya dia sama orang tua tinggi sekali. Begitu. Tinggi sekali. Begitu. Maka saudara jadi orang laki, jangan terbuka duit itu sama bini. Tahu jangan terbuka, nih yang nyengir-nyengir nih, repot gitu. Mana bosnya, tetangganya lagi ditanya bosnya, begitu.
Jadi jangan terbuka. Ini bukan saya ngajarin pelit, bukan. Supaya saudara harus paham. Saya ngeri. Begitu. Kita kan DKJ, bukan DKI. DKI apa DKJ? DKJ. Oh iya. Jadi harus benar. Lah, kalau saudara juga harus pakai ada kartel juga, sistem setoran, ya repot. Saudara masih penjajahan. Habis Gojek, nyetor bank. Ya, itu sih Anda namanya masih zaman penjajah. Itu sih zaman penjajah namanya. Kudu nyetor. Bukan begitu jadi orang laki. Orang laki itu harus pinter. Bukan untuk ngakalin, bukan. Kalau saudara seluruh uangnya kasih bini, saudara pengen ngasih orang tua saudara, ribut sama bini. Orang tuanya mulu, orang tuanya bakal ribut, jadi tengkar. Salah. Begitu. Saudara harus bisa misahin. Supaya saudara ngasih orang tua saudara itu kewajiban. Kewajiban. Tapi orang tua saya kontrakannya banyak, itu urusan dia. Bakti kita belum. Kalau dia punya kontrakan urusan dia, makan-makan. Kasih sepera, kasih. Jangan nunggu mati. Orang tua mati aja baru beli aqua. Ya kagak keminum sama dia. Gitu. Siapa yang kayak begitu? Gak benar. Gitu. Nggak bakal subur hidupnya. Kasih orang tua, kasih orang tua. Nih ilmunya begini, saya ajarin. Walaupun bukan babnya ini bukan babnya sebetulnya, tapi nggak apa-apa, istitrat lah. Nih saudara, kalau punya bini yang udah nikah nih, punya bini, tuh kasih orang tua biar nggak ribut lewat bini. Kasih, nih mah, kasih orang tua saya, kasih 100.000, kasih sama emak, ini kasih sama babak, begitu. Kasih tuh sama dia, tuh sama bini, begitu. Suruh dia kasih, biar nggak ribut. Namanya transparan, nggak ribut. Habis itu kita tanya sama nya, dibagi berapa sama si Markona? 50.000. Berapa? 50. Nyerep. Kayak air. Nyerep. Nggak usah marah. Enggak apa-apa. Saudara tambahi sendiri. Biarin. Begitu caranya. Tambahin. Nih. Nya, berapa? 50. Enggak usah dongengin namanya. Sebetulnya 100 itunya. Itu bikin ribut. Kalau begitu tuh kagak benar. Saudara jangan. Saudara biarkan itu. Ntar tambahin. Itulah yang tadi itu nyelipin, tambahin. Nih. Begitu. Kenapa? Kalau saudara kasih duit nih sama ente pada buat orang tua, berapa? 10 juta kecil. 100 juta kecil di mata orang tua. Kenapa? Orang anaknya kita. Mau ngasih berapa juga kagak ada harganya. Wong anak. Tapi kalau dari mantu, biar kata 50.000, gede dipuji-puji. Sebab mantu orang lain, bener nggak? Ini ilmu. Mantu dipuji. Masya Allah saya punya mantu. Bares orangnya, bagi duit. Kalau duitnya dari kita, begitu. Nggak apa-apa, dipuji. Hubungan tuh mesra. Jadi saat kita nggak ada, apa tugas di luar kota, atau kemana kita, orang tua kita main ke rumah kita, bini kita bakalan bagi, karena udah biasa bagi. Nggak enak lah, mana laki kagak ngasih duit ini, ngasih bakalan, nggak bisa, karena udah terbiasa. Dan ini memesrakan hubungan, kayak begitu. Begitu saudara ngasih sama ibu mertuanya ibunya bini nih. Jangan bini yang suruh ngasih. Mau berapa aja kagak ada harganya. Dari kita. Walaupun duitnya dari bini, nggak apa-apa. Agama begitu cara baginya. Tapi kita harus bisa nyelipin.
Karena kebutuhan orang tua kita berbeda. Biar jangan bini kita orang tuanya mulu. Lah, orang tuanya nggak apa-apa. Orang dia anak sama orang tua begitu. Tapi kalau saudara nggak begitu, repot, saudara ribut, tengkar. Dan itu rumah tangga pada pecah gara-gara begitu tuh. Karena tidak ngerti cara berumah tangga dengan benar. Anak tuh wajib ngasih orang tua, wajib. Kasih apalagi orang tuanya susah. Saya banyak anak-anak majelis tuh masih bujangan, udah punya rumah, punya apa, gara-gara apa? Ngasih orang tua. Padahal masih bujangan, udah punya rumah di Jakarta, apartemen punya, masih bujangan. Banyak anak-anak kantor itu kalau ngaji saya ajarin, lo bagi. Ada yang ngadu jujur sama kita, sama emak nggak dipakai, bilang pakai, bilang, ma biar beli apa, pakai baju kayak pakai, mau masih hidup, jangan nunggu mati baru beli aqua, jangan, mumpung masih hidup, biar ketelan sama mereka, ganjarannya gede banget, wis subur, nggak bakal susah, beneran, begitu, beneran, orang tua, begitu. Karena suksesnya kita dari orang tua. Itu begitu. Ini hidup, muliakan orang tua. Begitu. Begitu. Yang gak pernah berubah di dunia ini dua. Satu arah kiblat, dua sayangnya orang tua sama kita. Gak pernah berubah tuh. Dari dulu sampai sekarang. Maka kita jangan sampai kagak. Bagaimana orang tua kita udah mati? Saya ajarin caranya biar subur. Orang tua kita udah meninggal nih, saya ajarin caranya. Program hidup, kata Imam Ali bin Abi Thalib, su'ut tadbir yurisut tadmir. Buruk perencanaan mendatangkan bencana. Orang tua kita udah meninggal, bagaimana? Biasanya dapat duit bulanan apa harian kalau dagang? Harian. Baik, sisihin. Mampu berapa? Terserah, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000, semampu kita untuk nyisihin buat orang tua kita haul. Kapan haulnya dia? Umpamanya haulnya tahun depan, baik, kita taruh tuh buat haul, buat haul. Ini mumpung sekalian ngaji, jadi saya kemana-mana nih nerangin biar dapat semua, walaupun bukan babnya, bab zakat sebetulnya. Tapi ini ada bab berbagi, ngomongin nafkah. Sisihin. Jadi nanti kalau saudara mau haul, tinggal ditebok tuh celengan. Enggak perlu ngiri sama abangnya, sama adenya. Bikin haul kan suka, rumah lu aja, rumah lu aja. Padahal semuanya itu anaknya, kagak mau. Gara-gara enggak direncanain. Rencanain. Kalau kita 1.000, setahun 365.000. Bener nggak? Kalau 2.000 setahun 700.000, begitu. Kalau 5.000 setahun kira-kira 1,5 juta, enak, gitu. Kalau 10.000 kita bisa hitung, begitu. Tapi sebenarnya kalau dia dagang, kalau bulanan dipotong aja bulanan, buat haul yang udah meninggal tuh, begitu. Ini cara. Berikutnya, kalau warisan tuh belum dibagi, orang tua meninggal, nih saya ajarin caranya, biar rapi, biar rapi. Jangan dijual semua, jangan dibagi semua, jangan. Sisihin, sisihin, sisihin. Ini contoh. Ada satu kasus. Ini mumpung lagi ngaji, jadi saya terangin ke sana kemari. Ini belum lama lah, paling baru sebulanan. Saya ngatur ada anak muda 3 orang. Ini orang meninggal, anaknya laki-laki 3. Rumah itu nggak besar, 100 meter, 100 meter. Cuman ya karena rada di tengah kota, rada lumayan harganya. Biar gampang aja dapat 1 M lah kira-kira begitu. Rumah itu. Karena di pusat, di jantung kota lah lumayan begitu. Jadi dia datang nih, bagaimana cara baginya biar enggak salah. Saya ajarin caranya. Tolong kalau bisa dibagi 4 duitnya. Jangan bagi 3. Kan 1 miliar tuh. Bagi 4. Berarti 1 orang 250 dong. Iya. Terus yang 250 buat apaan? Yang 250 lo beliin kontrakan. Lo cari kontrakan di pinggiran.
yang dapat 250 juta. Buat apa? Buat haul baba lu biar nggak ngiri. Lu bertiga nggak ngiri nanti haul duit siapa? Duit dari kontrakan itu aja tuh. Begitu tuh. Namanya cerdas, milik bersama. Ini milik almarhum, ini yang seperempat buat baba dan enyak lo. Jadi duitnya itu anggap dikontrakin dalam saban bulan berapa? 500. Baik, kalau setahun 6 juta. Itu modal haul. Jadi Anda nggak usah bingung. Ada modalnya tuh buat haul. Begitu tuh. Jadi enak. Nggak ngiri-ngiri kalau bininya baik-baik. Kalau kagak rumah gua mulu, emang anaknya lu doang bang? Kan bisa begitu ya? Ada nggak yang kayak begitu tuh? Yang mana orangnya nih? Tuh begitu tuh. Ini nggak benar, jangan. Nih Bang Idir ya, nih diajarin ilmu Bang Idir, ilmu begitu, ilmu kayak begitu tuh. Saya banyak ajarin di Jakarta ini cara-cara supaya tidak ribut keluarganya. Kalau kontrakan tuh banyak, haruslah ada satu barang yang jangan dijual semua, jangan dibagi semua kalau bahasa saya. Dijadikan buat almarhum tuh hasilnya. Tahu nggak hasilnya? Bukan barangnya, bukan wakaf tanahnya, tapi hasilnya. Sebab saya ajarin pertama sama anak Jogja. Jadi orang Jogja ini bagus. Ini orang Jogja juga sih, tapi bukan ini orangnya. Begitu. Ada orang Jogja tiga, dia 3 bersaudara, 2 laki 1 perempuan. Rumahnya besar di Jogja, rumahnya. Dia pengen jual karena dia udah sukses di Jakarta. Ini orang. Dia ngadu sama kita pengen dijual rumahnya. Duitnya buat disumbangin ke masjid. Saya larang waktu itu. Jangan. Loh, kenapa jangan? Kata dia. Begini. Caranya yang bagus begini. Biar bagus ya, kata gitu. Buat apa tuh rumah? Sebabnya semuanya di Jakarta semuanya. Enggak pulang-pulang. Tuh rumah kan saya. Ente kontrakin. Terus hasilnya baru lu sumbangin ke masjid. Hasilnya. Jadi di mana lu jalan nih dari Jakarta ke Jogja kemana? Ada masjid dibangun, beliin semen 10 sak, 20 sak. Kasih buat babaknya lu dah. Begitu. Ini nyengir-nyengir nih kalau lagi main lebaran ke rumah nih orangnya, makasih nyengirnya. Jadi duit itu disimpanlah sama satu orang hasil kontrakan itu. Ntar kalau dia mau pergi dia dibagi, tolong bagi gua duit 3 juta gitu. Atau 2 juta, ntar ada masjid dibangun dia beli semen. Terus saja, rumahnya masih milik dia. Nih kata dia, coba kalau waktu itu tuh Yai dijual kan habis Yai. Ini kan udah 10 tahun lebih Yai. Masih manfaatnya terus ngalir, rumah masih milik kita, kata gitu. Ya itu kita ngajarin cara yang terbaik dalam agama. Caranya ini bagus, cara-cara ini supaya orang tua kita juga makan. Jadi sampai sekarang itu. Tapi saya belum nanya ini di Jogjanya sebelah mana ini. Gitu. Namanya Inggo namanya orangnya. Gitu Inggo. Gitu. Anaknya ada di Cibubur, anaknya. Saya tanya itu. Begitu. Ini diatur oleh agama. Jadi biar benar saudara. Saya berharap teman-teman yang ngaji ini sukses semuanya. Kata Imam Haddad, bila orang yang ngeluarin zakat tapi tidak sesuai tuntunan, hartanya akan hancur. Bagaimana kalau orang ampe kagak zakat sama sekali? Gitu. Tuh. Jadi yang namanya berzakat itu bukan asal ngeluarin, tapi ada tuntunan dan caranya dengan benar. Itu aja. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya silahkan. Gitu. Baik, boleh. Iya. 2 dari harta yang ada. Jadi duitnya dan barangnya. Contoh dagang bakso. Duit cash berapa? Yang berbentuk barang dagangan nih. Mie, saus, segala macam itu namanya barang dagangan namanya. Yang kayak begitu.
Tapi kalau umpamanya duit keuntungan buat beli motor buat anak sekolah nggak dihitung. Yang kayak begitu. Ini barang yang diputer aja, namanya komoditi. Ada berapa? Gerobak jangan dihitung, kan nggak didagang gerobak. Mangkok enggak, jadi itu sendok, tapi Indomie, bakso, cabe, saus, tetek, bengek kan semuanya itu dihitung. Kurang lebih begitu. Wallahu a'lam.